Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perancangan sistem informasi akademik berbasis web. Di sini kelompok 5 beranggotakan 1. Muhammad Akbar Teguh Karisma, 2. Muhammad Imam Eka Putra, 3. Nurulita Hermawanti, 4. Saskia Febriani. Latar belakang. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan manajemennya. Sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapat informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya manajemen, sehingga dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Di samping itu, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik. Masalah utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang tidak bermanfaat atau berarti sistem terlalu banyak data. Sebuah sistem informasi manajemen melaksanakan pula tugas-tugas lain dan lebih dari sekedar sistem pengolahan data. Sistem informasi manajemen akan memudahkan dalam mengintegrasi data, mempercepat dan mengestimasi pengolahan data, meningkatkan kualitas informasi, dan kontrol manajemen. Maka dari itu, sistem informasi manajemen sangat diperlukan oleh perusahaan di era teknologi yang pesat ini. Definisi sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menampilkan data-data akademik, mengolah masukan data-data yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen, maupun staf pendidikan yang memiliki hak. Sistem informasi akademik juga mempunyai fleksibilitas terhadap perubahan kurikulum dan kebijakan akademik. Kemampuan untuk menganalisa data akademik secara cepat, mudah, dan akurat, serta memiliki kemampuan dan integrasi dan sinkronisasi data, sehingga data yang ditampilkan adalah data yang terbaru. Selanjutnya, tujuan dan manfaat sistem informasi akademik, yaitu agar mempermudah untuk mengelola informasi-informasi baru dalam lingkungan manajemennya. Kemudian, agar mempermudah untuk mengelola inputan data, seperti halnya ingin memasukkan data baru, mengedit, dan menghapus data tersebut. Kemudian, dengan adanya sistem informasi akademik, pihak kampus akan lebih mudah memantau perkembangan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, karena data kehadiran dan nilai-nilai sudah ada di sistem informasi akademik. Di sini saya akan menjelaskan bagian landasan teori. Yang pertama ada penyusunan konsep, yang kedua ada bahasa pemrograman. Untuk penyusunan konsep, sebelum membuat proyek ini kami mencari referensi-referensi dari internet, menelusurinya, menganalisis, dan meneliti. Kemudian kami menentukan tema apa yang akan kami gunakan dalam proyek kami. Kemudian kami menentukan kebutuhan proyek kami, seperti akan menggunakan aplikasi apa dan akan menggunakan bahasa pemrograman seperti apa. Setelah itu baru kami membuat database melalui PHP MyAdmin dan membuat tampilan dan perhitungan di dalam Codeignator dengan menggunakan Bootstrap dan template dari SB Admin 2. Setelah itu semua selesai, program atau proyek kami baru bisa dijalankan di web browser dengan mengaktifkan SAM terlebih dahulu. Untuk bahasa pemrogramannya, kami menggunakan PHP MyAdmin, SAM, Apache, MySQL, dan basis data.
Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang memberikan penggambaran implementasi dari suatu sistem, seperti gambar diagram hubungan antara tabel dengan tabel yang lainnya. Gambar diagram atribut-atribut yang berada di dalam tabel, dan lain sebagainya. Di dalam kelas diagram sistem proyek kami terdapat beberapa tabel, yakni ada tabel prodi, ada tabel mata kuliah, ada tabel KRS, ada tabel tahun akademik, ada tabel mahasiswa, ada tabel jurusan, ada tabel user, dan ada tabel transkrip nilai. Di dalam setiap tabelnya memiliki atribut-atribut yang sangat lengkap. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa melihat sendiri atribut-atribut yang berada di dalam tabel. Di dalam kelas diagram juga terdapat beberapa garis, yakni garis berwarna biru, garis berwarna merah. Garis berwarna biru menyimbolkan hubungan antara tabel user dengan tabel yang lainnya. Garis berwarna merah menyimbolkan hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Untuk contoh garis berwarna biru, yakni dari tabel mahasiswa ke tabel user. Di tabel mahasiswa ada ID, di mana ID ini terdapat dari tabel user. Begitupun di garis berwarna merah, contohnya dari tabel transkrip nilai dengan tabel mata kuliah. Di tabel transkrip nilai membutuhkan kode mata kuliah, di mana kode mata kuliah ini terdapat di tabel mata kuliah. Begitupun dengan tabel-tabel yang lainnya, saling membutuhkan dan saling berkaitan. Sequence diagram. Sequence diagram adalah jenis diagram UML yang menunjukkan bagaimana objek dalam suatu kelas atau sistem berinteraksi satu sama lain. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Selanjutnya, elemen-elemen yang terdapat pada sequence diagram yaitu: yang pertama, objek. Kumpulan berbentuk kotak yang mewakili sebuah kelas atau objek. Kumpulan tersebut berfungsi untuk mendokumentasikan bagaimana sebuah objek berperilaku sebagai sebuah sistem. Selanjutnya, activation boxers, komponen yang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, aktor. Komponen ini mewakili seorang pengguna yang sedang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, lifeline, komponen yang berbentuk garis putus-putus. Komponen ini biasanya memuat kotak yang berisi sebuah objek yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Selanjutnya, message, sebuah pesan yang menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor dengan objek dan sebaliknya, atau objek dengan objek. Use case diagram. Use case diagram adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna. Use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dibaca. Ada beberapa fungsi utama dari use case, diantaranya adalah: 1. Dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. 2. Menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada di dalam sistem. Selanjutnya, elemen-elemen yang terdapat pada use case diagram diantaranya adalah: use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Biasanya use case diberikan penamaan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Selanjutnya, asosiasi adalah komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor.
Asosiasi merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen. Selanjutnya, extend. Extend adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan itu. Arah panah mengarah pada use case ditambahkan. Selanjutnya, include. Include adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Arah panah include mengarah pada use case yang dipakai atau dibutuhkan, atau mengarah pada use case tambahan. Selanjutnya, generalisasi adalah hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua buah use case di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dari lainnya. Arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya atau umum. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan berbagai aliran aktivitas yang ada di dalam sebuah sistem. Activity diagramnya disertai berbagai simbol. Untuk simbol lingkaran hitam penuh, artinya mulai dan selesai. Untuk simbol persegi panjang seperti lingkaran, artinya kegiatan atau sedang proses. Untuk simbol belah ketupat, artinya terjadi dua kemungkinan, yakni gagal atau berhasil, iya atau tidak, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh activity diagram sistem project kami. Ada pihak admin dan pihak sistem. Aktivitinya yaitu menampilkan konten data admin. Dimulai dari pihak admin. Pihak admin membuka web, sedangkan pihak sistem menampilkan page login. Selanjutnya, pihak admin input username dan password. Di sini terjadi dua kemungkinan, yakni gagal atau berhasil. Jika gagal, pihak sistem menampilkan kembali page login. Jika berhasil, pihak sistem menampilkan dashboard admin. Setelah itu, pihak admin memilih konten data admin. Pihak sistem menampilkan konten data admin. Setelah konten data admin berhasil ditampilkan, activity berhenti dan selesai. Untuk implementasi tampilannya, pertama ada halaman login yang berisikan form username, password. Jika sudah berhasil, menuju ke halaman selamat datang, dashboard, dan jika diklik menu akademik, terdapat submenu seperti jurusan, program studi, mata kuliah, mahasiswa, dan seterusnya. Contoh, kita memiliki halaman jurusan. Di sini terdapat nomor, kode jurusan, nama jurusan, terus ada aksi untuk mengedit dan mendelete data. Ada link tambah jurusan, akan menuju ke form input data jurusan, dan ada juga halaman program studi, mata kuliah, mahasiswa, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan web yang kami buat.
Pertama, kita masuk ke halaman login, username admin, dan langsung diarahkan ke tampilan dashboard. Ada pesan selamat datang. Tekan coba buka menu akademik. Di sini terdapat beberapa submenu. Kita coba buka jurusan. Di sini kita bisa melihat sudah ada 3 data. Kita bisa mengedit, juga bisa menghapus, dan juga menambah jurusan. Kita akan coba tambah jurusan baru. Ada jurusan selanjutnya ada submenu program studi. Sama halnya seperti tabel jurusan, kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Ini sudah ada beberapa data. Selanjutnya tabel kuliah, mata kuliah. Kita bisa melihat rinciannya. Ada SKS, semester, kode. Untuk selanjutnya kita coba buka mahasiswa. Di sini belum ada datanya. Kita coba tambah baru. Masukkan NIM. Untuk fotonya kita coba pakai dulu yang ada. Coba kita simpan. Ya, berhasil, datanya sudah muncul. Kita coba bisa lihat sesuai yang kita tadi masukkan. Bisa juga diedit, misalkan alamat, simpan. Ya, sudah berubah ya alamatnya jadi Jakarta. Ini untuk tahun akademik. Kita bisa coba tambah baru. Ganjil, status aktif. Sudah ada muncul datanya. Selanjutnya kita coba buka TRS untuk input data. Coba buka ini mahasiswa yang tadi dibuat. Ini tahun akademiknya yang tidak kita tadi buat juga. Proses sini masih kosong ya. Ini datanya. Kita coba tambah data. Logika algoritma. Data KRS berhasil ditambahkan. Coba masukkan data lain lagi. Sudah tampil yang tadi, berhasil. Tambah lagi programming, berhasil. Tambah lagi bahasa Inggris,
data. Kita berhasil. Kita coba lihat dulu. Udah berhasil semua ya. Ada 4 data yang tadi kita masukkan. Ini di SKS-nya sesuai. Kita bisa hapus, kita bisa edit. Untuk selanjutnya masuk ke input nilai. Di sini ada tahun akademiknya, ganjil, dan kodenya. Jadi di sini ada NIM-nya, namanya Teguh Karisma. Nilainya, misalkan nilainya B. Kita simpan. Oke, ini sudah tersimpan. Kita akan menambah lagi. Kita input nilai. Di sini kode mata kuliahnya MKB 3. Di sini kita kasih nilai contohnya A. Simpan. Di sini sudah masuk. Kita ulang lagi. Kita masukkan kodenya MKB 6. Di sini kita contoh nilainya C. Simpan. Di sini sudah masuk. Kita input nilai lagi. Kita kasih kodenya MKK2. Di sini kita kasih nilai A. Simpan. Sudah masuk. Lanjut ke KS. Di sini kita masukkan NIM mahasiswanya. Yang ini. 19/01/02. Di sini sudah masuk nilainya. Sesuai tadi yang dimasukin nilainya. Lalu kita ke cetak transkrip. Kita masukkan NIM-nya yang tadi. Ini data-datanya. Saya rasa cukup untuk demo programnya. Kita lanjut ke codingannya. Di sini saya akan memperlihatkan codingan dari programnya karena terlalu banyak. Jadi saya akan memperlihatkan hanya beberapa tampilannya saja. Di sini data transkripnya seperti ini. Di sini controller transkrip nilai. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya, dengan dibuatnya sistem informasi akademik, mahasiswa, dosen, maupun pegawai staf kampus dapat dengan mudah melakukan absensi. Sistem informasi akademik ini juga dapat mempermudah mengolah, mengedit, dan menghapus data-data yang ada di dalam kampus. Seperti tadi, absensi yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, maupun pegawai staf kampus. Maka dari itu, informasi dalam sistem digital sangatlah penting di era globalisasi ini, memberikan informasi penting terupdate di luar lingkungan sana. Terlebih lagi, di masa pandemi seperti sekarang, kita tidak bisa kemana-mana. Kita hanya mendapatkan informasi dari media-media sosial, halaman berita, web, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.